Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Apa kabar semua? Luar biasa. Luar biasa. Wow, tema dari PD atau Persekutuan Doa El Shaddai pada malam hari ini amazing, luar biasa. Only for you. Wow. Only you. Baik. Pertama-tama, tema ini sebenarnya sangat spesifik, sangat mengarah, sangat mengerucut dengan subjek atau pribadi yang dituju adalah you. You di sini, you dalam huruf besar, Y-nya, yaitu Tuhan. Only for you. Dan bacaan pada malam ini saya mengambil dari Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. You hanya untuk Tuhan. Wow. Saudara-saudari, secara khusus umat dari PD El Shaddai yang banyak di Makassar, bicara mengenai Tuhan, wah, tidak ada habisnya. Karena apa? Misteri Tuhan itu begitu luar biasa, kasih Tuhan itu begitu luar biasa. Gampangnya begini, saudara-saudari. Gampangnya begini. Anda tahu, Anda pernah berdiri di sebuah puncak gedung atau di atas gunung. Anda melihat ke bawah. Betapa kecilnya manusia. Atau Anda naik kapal. Wah, betapa luasnya itu samudra. Padahal, objek yang Anda lihat, pemandangan yang Anda lihat, saudara-saudari, itu semua berada di bumi. Betul? Berada di bumi, kan? Nah, kalau Anda melihat gambar atau melihat video berkaitan dengan alam angkasa, alam semesta ini, bumi kita, berkaitan dengan planet-planet dan lain sebagainya, alam semesta ini, berkaitan dengan galaksi Andromeda atau galaksi Bima Sakti, dan lain sebagainya, Anda lihat, bumi itu, bumi yang kita pijak ini, di mana kita mungkin Anda berdiri di tengah-tengah kota Makassar, Anda seperti kecil. Makassar itu dibandingkan ke Pulau Sulawesi kecil, Sulawesi dibandingkan dengan wilayah Indonesia kecil, Indonesia dibandingkan dengan dunia itu kecil, terus kecil. Akhirnya bumi itu sendiri seperti butiran debu di tengah alam semesta. Nah, sebagai orang beriman, kita tahu yang menciptakan bumi, alam semesta ini adalah Tuhan. Berarti, hello, Tuhan itu begitu luar biasa, begitu berkuasa, begitu besarnya dan luar biasa. Siapakah Anda? Siapakah saya ini? Siapakah aku ini? Tuhan. Siapakah?
Siapakah Anda, siapakah saya? Jadi kalau kita berbicara mengenai Tuhan, we talk about God. Kita berbicara mengenai Tuhan, tentang Tuhan. Tidak akan ada habisnya dan tidak akan pernah habis. Nah, tetapi kalau kita berbicara persembahan, kita berbicara kasih, kita berbicara mengenai apa yang bisa kita buat only for God, hanya untuk Tuhan, only for Jesus, hanya untuk Tuhan Yesus. Ini yang unik, ini yang menarik. Ini yang menarik. Menariknya bagaimana, Pastor? Menariknya bagaimana, Romo? Menariknya adalah itu ada batasnya. Hah? Kenapa? Karena kemampuan manusia terbatas. Justru karena kemampuan manusia itu terbatas, kita memberikan yang terbaik dari diri kita untuk yang tak terbatas, Tuhan itu sendiri. Itu menarik. Jadi, sebenarnya, apa sih yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan? Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Only for you. Oh my Lord. Oh my God. Oh my Jesus. Jadi persembahan diri kita untuk Tuhan. Romo teori. Tidak. Nah, pada saat kita mendengar apa yang dikatakan surat Rasul Paulus kepada umat di Kolose bab 3 ayat 23 yang berbunyi seperti yang Anda dengar tadi. Apapun yang kau lakukan bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Apapun yang kau lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu artinya apa? Dalam pikiran kita, mindset, kerangka berpikir, paradigma yang di pikiran kita, yang di otak kita ini. Dan itu meluap dari hati kita. Cinta kita. Itu hanya untuk Tuhan. Sehingga kalau saya jadi Romo, Anda jadi umat, Anda bekerja, Anda melakukan suatu pelayanan, Anda melakukan suatu aktivitas, Anda melakukan sesuatu yang mungkin do something, melakukan sesuatu kayak sehari ini, sesuatu yang Anda lakukan, pertama-tama, yang utama, untuk Tuhan. Tapi Romo, Tuhan kan tidak kelihatan. Nah, menariknya di sini. Anda yang terbatas, Anda yang memiliki banyak kekurangan, juga saya, banyak kelemahan. Ingat, Rasul Paulus mengatakan apa? Roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Maunya baik, tapi yang muncul yang tidak baik. Nah, di sini, ini poinnya. Anda yang lemah, saya yang lemah, kita yang kurang mampu, saya yang tidak mampu ini. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan dari kehebatan kita. Ingat janda miskin yang memberikan waktu kepada Elia, ke janda miskin yang di Sarfat itu, dan juga janda miskin dalam cerita Yesus, memberikan dari seluruh hidupnya. Saudara-saudari, Tuhan tidak menginginkan hartamu, hartaku. Tuhan tidak menginginkan karirmu, karirku. Tuhan tidak menginginkan potensi-potensi kehebatanmu. Tapi Tuhan menginginkan hatimu. Dan pada saat Tuhan menginginkan hatimu, hatiku, seluruh diri kita sebenarnya persembahan untuk Tuhan. Seluruh diri kita persembahan untuk Tuhan. Bahkan kelemahanmu, kelemahanku, yaitu dosa-dosamu. Loh kok bisa Romo? Dosa kok dipersembahkan? Iya. Saat manusia memasuki pintu pertobatan. Pada saat manusia memasuki pintu pertobatan. Tuhan, ampunilah segala dosaku. Tuhan, kasihani hamba-Mu ini. Aku sungguh menyesal atas segala dosaku. Tuhan, kasihanilah kami. Nah, disitulah
Pada saat Anda, Tuhan ampunilah, Tuhan kasihanilah, kita mempersembahkan diri kita. Kita mempersembahkan dosa kita, saudara-saudari. Karena hartamu, hartaku, diriku, dirimu, itu sebenarnya apa sih? Bagi Tuhan, saudara-saudari, persembahan yang terindah itu adalah hati remuk redam. Mazmur 51. Hati yang remuk redam takkan kau tolak, ya Allah. Hati yang penuh penyesalan. Hati yang mohon ampun. Hati yang merasa, Tuhan, siapakah aku ini? Only you, only for you, Tuhan. Hanya untukmu, inilah aku. Nah, saudara-saudari, di titik itu, di poin itu, yang saya katakan tadi, pada saat manusia memberikan seluruh kelemahannya, seluruh dirinya kepada Tuhan, disinilah, itulah persembahan yang terbaik. Disinilah definisi arti only for you itu bisa mencapai sasarannya. Only for you. Saudara-saudari, tema persekutuan doa El Shaddai pada malam ini begitu indah, begitu luar biasa, begitu bagus, memberikan pencerahan, memberikan peneguhan, memberikan penyadaran, dan memberikan proses pembelajaran. For what? Untuk apa? Untuk kita sungguh-sungguh mengerti tujuan hidup kita. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi, only for you, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Bukan hanya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan apa? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Merenungkan firman Tuhan menjadi santapan kehidupan kita. Merenungkan firman siang malam. Dan inilah persembahan kita. Ku renungkan firman-Mu. Perhatikan. Siang dan malam. Bukan hanya direnungkan. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Nah, dan ku lakukan. Kalau Tuhan mengajari kita mengasihi, kalau Tuhan mengajari kita untuk tidak balas dendam, kalau Tuhan untuk mengajari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan atau menyayangi sesama, lakukan. Just do it. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, only for you. Tujuan hidupku, hidupmu, hidupku, hidupmu, menyenangkan hati Tuhan. Mungkin Anda mengalami kesulitan dalam keluarga, mungkin Anda mengalami penderitaan dalam keluarga, mungkin Anda mengalami kesulitan dalam pekerjaan, karena beban hutang, karena beban tugas, karena bos yang mungkin menindas Anda, atau apa saja. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Meskipun ada air mata karena beban berat. Meskipun ada tangis karena beban berat. Meskipun kita sakit sambil menangis. Sambil kita merasa mungkin dijolimi, disakiti, dikhianati. Kolose 3:23. Apapun yang kau lakukan bukan untuk manusia, untuk Tuhan. Pada saat Anda menangis, pada saat Anda menderita, pada saat Anda sakit, katakan, Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku
hanyalah untuk menyenangkan hatimu, only for you. Saudara-saudari, apakah yang saya katakan ini sekedar omong kosong? Apakah yang saya katakan ini sekedar kata-kata untuk meninabobokan Anda? Atau apa yang saya katakan, apa yang saya ajarkan itu seperti putau, seperti morfin, seperti obat-obatan terlarang itu yang membuat Anda fly? I believe I can fly. Apakah itu? No. Yang saya katakan adalah sesuatu yang sangat-sangat berarti, sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat membantu Anda, membantu saya untuk apa? Untuk benar-benar sesuai dengan apa perkataan Yesus, sabda Tuhan Yesus, mencari kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah. Pada saat Anda tetap komitmen dengan hidup rohani Anda. Pada saat Anda stay fokus, tetap fokus dengan tujuan baik Anda. Pada saat Anda tetap melayani Tuhan, meskipun Anda sakit, meskipun Anda difitnah, meskipun Anda mengalami beban berat dalam hidup, itulah yang namanya Anda menjalani kemuritan sebagai seorang murid, menjalani hidup sebagai seorang murid yang sejati. Inilah panggilan kemuritan, panggilan kenabian, panggilan untuk menjadi alter Kristus. What the meaning alter Kristus? Apa artinya alter Kristus? Kristus yang lain. Anda, saya menjadi alter Kristus. Kristus yang lain. Menjadi imago Dei. Artinya apa imago Dei? Imago itu gambaran, Dei itu Allah. Gambaran Allah. Pada saat Anda berbuat kasih, pada saat Anda berbuat baik, pada saat Anda menolong orang lain, pada saat Anda menyelamatkan orang lain, pada saat Anda mensupport orang lain, pada saat Anda memberikan tempat waktu untuk orang lain, termasuk untuk keluarga Anda, saudara Anda, pada saat Anda tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, Anda sudah menjalani ajaran Tuhan. Dan Anda boleh mengatakan, saya boleh mengatakan, only for you, oh Jesus. Only for you, oh my Lord. Only for you, oh my God. Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaannya adalah, maukah hidup Anda, hidup saya, benar-benar dipersembahkan hanya untuk Tuhan? Apapun yang terjadi, hanya untuk Tuhan. Sakitku, keberhasilanku, kesuksesanku, bahkan mungkin kegagalanku, ketakutanku, keberanianku, persembahkan untuk Tuhan. Aku hidup, bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup dalam diriku. Galatia 2:20. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristuslah yang hidup dalam diriku. Hidupku only for you, oh my Jesus. Itu permenungan dari saya kembalikan pada host. Sarangi. Silakan. Terima kasih Bapak Pastor atas renungannya pada malam hari ini. Semoga dengan firman yang sudah dibagikan, kita semakin dikuatkan, semakin dimampukan untuk belajar lebih baik dan lebih baik untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mungkin ada yang mau tanya, boleh loh. Kalau ada yang mau tanya, boleh. Ya. Ada yang mau tanya? Kami persilakan. Kalau ada yang mau tanya. Kalau nggak tanya juga nggak apa-apa. Kalau nggak tanya juga nggak apa-apa. Kami persilakan bagi Bapak Ibu. Sebentar. Tetapi
pengajaran atau penjelasan saya bisa dimengerti ya? Bisa. Silakan kalau ada yang mau tanya. Luar biasa, Pastor, Pastor. boleh saya tanya, Pastor? Boleh. Pastor, misalnya gini, tadi itu untuk kita supaya bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan, itu kan secara manusia biasa kan susah sekali. Misalnya kita sudah dikhianati oleh suami, kita sudah Sebentar, istilahnya. kok ungkapan pertama kok suami, kasihan dong. Janganlah. Misal, Pastor, misal. Oh, tapi kok ditaruh tempat pertama? Nggak apa-apa. Istilahnya di solimi lah oleh suami, maksudnya kayak Ya, dikhianati gitu. someone lah, gitu lah. Ya. Not husband, son. It's okay. Never mind. Terus kemudian, walaupun kita sudah mendengar seperti ini, kita tetap tidak bisa mengampuni dia. Itu gimana, Pastor? Baik, siapa? Ibu Liliana ya? Baik. Begini, Ibu Liliana dan saudara-saudariku yang terkasih, terutama dari PDSHD atau segenap umat dari berbagai tempat yang mengikuti. Saya mau mengatakan, pertanyaan Ibu Liliana bagus sekali. Two thumbs, bagus sekali. Ya, memang secara manusiawi tidak bisa, Bu. Tidak bisa. Kalau Anda mengandalkan diri sendiri, tidak bisa. Kok Anda sayang Romo aja susah? Tadi yang saya mengatakan, justru dalam kelemahanmu, Rasul Paulus sudah mengatakan, justru dalam kelemahanmu, pada saat Anda mengandalkan Tuhan, di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Nah, justru pada saat Anda tidak bisa mengampuni mungkin suami Anda, bos Anda, teman Anda, atau siapa saja, di saat itulah, sekali lagi, dalam bahasa spiritual, rohani, dalam bahasa para Romo, kalau retret atau para biarawan-biarawati, itu ada istilah begini, saat engkau sedang mengalami desolasi. Desolasi itu suasana kacau, suasana padang gurun. Pada saat engkau mengalami suasana kacau, hatimu mengalami kekacauan, jangan pernah mengambil keputusan. Jelas ya? Saya ulangi. Kalau Anda disakiti, dizolimi, dikhianati, Anda sedang galau, Anda sedang emosi, Anda sedang panas darahnya. Ya, sedang panas nih darahnya. Nih, sedang panas, sedang emosi. Nah, saudara-saudari, yang saya mau katakan begini. Pada saat sedang emosi itu, berarti sebenarnya secara rohani, Anda atau saya atau kita semua sedang dalam titik nol. Saya ngerti maksudnya? Belum negatif. Negatif berarti kita sudah titik nol tuh kebingungan benar-benar. Ya. Makanya ada istilah titik nol. Tapi justru pada saat titik nol, pada saat Anda tak berdaya, pada saat Anda kebingungan, pada saat Anda chaos, pada saat Anda benar-benar kacau, benar-benar galau, jengkel, marah, emosi, penuh dendam, saya beritahu jangan ambil keputusan. Yaitu contohnya, kita cerai. Satu. Pokoknya aku tidak terima, aku sudah tersakiti. Cerai. Itu biasanya kalimat yang muncul. Tidak bisa. Harga diri. Wah, mulai harga diri, berapa sih hargamu, dan sebagainya. Nah, oke. Saya hanya mengatakan, please, Bu Liliana dan segenap umat, saya mengerti yang dikatakan Bu Liliana itu betul, sulit. Yang saya katakan begitu tinggi, dalam pelaksanaannya sulit. Betul, 100% saya setuju. Tetapi di sini yang mau saya teguhkan, katakan, atau berikan masukan adalah, justru pada saat Anda mengalami situasi itu, jangan ambil keputusan apa-apa, termasuk kata-katanya jangan keluar. Bisa dimengerti saudara-saudari? Maksudnya kurang ajar, marah, bla 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 bla. Itu keputusan. Jadi tindakan menampar, ngomong, pergi dari rumah dan lain sebagainya itu keputusan. Keputusan itu. Jangan ambil keputusan. Kaldom, tenangkan dulu. Jangan beri tempat kuasa kegelapan untuk masuk Anda pada saat situasi seperti itu. Karena pada saat seperti itu Anda mengalami titik nol tadi, kekacauan tadi. Kuasa kegelapan akan masuk dan mempengaruhi Anda. Lewat apa? Untuk mengambil keputusan-keputusan yang salah. Termasuk menyalahkan Tuhan. Ini. Nah, tenangkan diri Anda. Biarkan. Tenang dulu.
Anda tahu perumpamaan air yang bergolak. Kalau air bergolak, kita tidak bisa melihat dasar. Kita nggak bisa melihat dasar dari air itu. Tapi kalau air itu tenang, kita bisa melihat dasarnya. Artinya, kalau air itu tenang, Anda bisa melihat, kalau diri Anda tenang, Anda bisa melihat pokok persoalan yang sebenarnya. Bisa dimengerti? Pokok persoalan sebenarnya. Nah, kesulitan Bu Liliana akan terjawab. Bu Liliana dan saudara-saudari, pada saat Anda emosi, disakiti, dan lain sebagainya, jangan ambil keputusan yang pertama. Yang kedua, berdoalah. Teori roh tidak. Praktekkan itu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Karena Anda tidak mempercayai doa itu, please deh. Yang Anda ikuti itu emosi Anda, emosi saya, gitu loh. Artinya Anda mengikuti darah panas. Kurang ajar, pokoknya cerai. Emangnya hanya kamu yang bisa selingkuh? Aku juga bisa selingkuh. Nah, gitu. Loh, malah buat keputusan sendiri, aneh kok. Gitu loh. Itu masalahnya. Ayo, Bu Liana, betul atau betul? Loh, betul atau betul? Loh, saya nanya, betul atau betul? Ya, jawabannya pasti betul loh, pilihannya betul atau betul loh. Oke, saudara-saudari Bu Liana, saya kira jawaban saya sudah begitu. Artinya, jangan ambil keputusan. Anda marah, Anda mengumpat, Anda pergi dari rumah, Anda begini-begini, atau saya hanya Anda, maksudnya saya juga, kita semua, dengan mengambil suatu tindakan, itu sudah keputusan. Tenang. Loh, tapi saya sakit sekali. Tenang. Jengkel Romo. Tenang. 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 Karena pada saat Anda sudah tenang, Anda akan tahu dulu masalahnya. Meskipun suami Anda kah, bos Anda kah, anak Anda salah, jelas salah. So what gitu loh. Siapa yang menuju Anda jadi hakim dalam kehidupan ini? Hello. Hakimnya itu cuma Tuhan. Itu kalau Anda punya iman, saya punya iman, kita semua punya iman. Hakimnya itu untuk Tuhan, hanya Tuhan. Saudara-saudara terkasih, betapa indah di dunia ini kalau manusia berprinsip seperti itu. Bu Liliana, itu jawaban saya, renungkan. Terima kasih, Romo. Romo tanya lagi boleh nggak, Romo? Oh, boleh. Sampai pagi juga saya layani. Romo masih ada pertanyaan, boleh nggak? Apa? Romo kan dulu pernah ada ya yang ngomong. Bilang gini, misalnya kita mau mengampuni sesama gitu, terus kan kita sebaiknya juga melihat diri kita juga sendiri. Nah, untuk mengampuni diri kita sendiri kan juga nggak bisa seperti langsung gitu ya, Romo ya. Jadi akhirnya pergi mengaku dosa. Tetapi pada saat mengaku dosa itu waktu saya sudah diomongkan dosa-dosa saya seperti ini. Terus kemudian pastor yang itu bilang, oh ya harus begini. Tapi tetap tidak bisa, pastor. Tetap tidak bisa untuk mengampuni, itu gimana, pastor? Gimana? Saya masih belum memahami. Maksudnya, saya nggak bilang Anda lah, siapa saja mengaku dosa gitu ya. Kemudian pada saat mengaku dosa itu, Romonya sudah mengampuni. Ya, pastor bilang, ya kamu harus itu namanya penitensinya ya, terus? Ya, tapi tetap pada saat pastor minta untuk mengampuni, orang itu tetap tidak bisa mengampuni. Sampai itu gimana itu kira-kira, pastor? Saudara-saudari, juga Bu Liliana, we'll call that in English, forget and forgive really different. Jadi, forget, melupakan, mengampuni, itu berbeda. Tetapi sebenarnya, dengar suara saya ya, dengar ya. Yeah. Maksudnya begini, yang tidak bisa Anda lakukan itu melupakan sebenarnya. Tapi sebenarnya Anda bisa mengampuni. Percaya saya. Bisa mengerti, saudara-saudari? Saya ulangi. Sebenarnya yang dimaksud oleh Bu Liliana tadi, pada saat, karena saya percaya kuasa ruang pengakuan dosa. Saudara-saudari, kuasa ruang pengakuan dosa artinya kuasa absolusi yang diberikan Romo
dan juga penitensi yang diberikan Romo itu punya kuasa yang luar biasa, saudara-saudari. Sebenarnya yang dipermasalahkan oleh Bu Liliana atau siapa saja yang punya persoalan seperti Bu Liliana tadi, sebenarnya bukan masalah mengampuni, bisa mengampuni, melupakan yang tidak bisa. Jelas? Halo? Iya, iya Pastor. Begini Bu Liliana, yang dimaksud itu sebenarnya, saya mengerti, saya tidak percaya Anda itu kalau Anda, atau saya atau kita nggak bisa mengampuni. Begini, ingat, roh itu penurut, daging itu lemah. Kita pasti bisa mengampuni. Itu di ruang pengakuan dosa itu, waktu Romo mengatakan, dengan perantaraan gereja kudus Tuhan kita Yesus Kristus mengampuni segala dosamu, maka saya melepaskan engkau dari segala dosa. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, amen. Itu format yang dipakai Romo untuk mengampuni dosa. Saya percaya, mujizat sudah terjadi. Saya percaya. Nah, tetapi masalahnya yang tidak bisa dilakukan oleh peniten itu orang yang mengaku dosa, itu adalah melupakan. Sehingga menganggap tidak bisa mengampuni. Bisa mengerti, Bu Liliana? Nah, iya, Pastor. Nah, begini, artinya, contoh ya, saya punya teman namanya Amir katanya. Amir itu kemudian menyakiti saya. Terus saya mengaku dosa. Keluar dari pengadilan, mungkin saya masih ingat Amir terus. Tetapi yang Anda lupakan karya Roh Kudus dalam diri Anda, yaitu apa? Benih-benih pengampunan sudah ada, yang nggak bisa tuh melupakannya gitu loh. Kalau seorang istri punya suami selingkuh, meskipun istrinya itu sudah mengampuni, tapi suaminya selingkuh tuh nggak bisa dilupain, gitu loh. Mengerti maksud saya? Akhirnya menganggap tidak bisa mengampuni, begitu loh. Padahal sudah mengampuni, gitu loh. Sudah terjadi proses pengampunan itu. Nah, karena tidak bisa melupakan, forget tadi, tidak bisa melupakan tadi, akhirnya menganggap tidak bisa mengampuni. Saudara-saudari yang terkasih, makanya saya mengatakan forget and forgive itu different. Karena otak Anda normal, otak saya normal, Anda tidak bisa melupakan hal-hal yang menarik, termasuk hal yang tidak menarik itu loh. Nah, kalau otak Anda dicuci, ada laundry otak gitu loh, semua dibersihkan, diambil gitu, diberikan yang baru, lain lagi ceritanya, gitu loh. Nah, disinilah namanya maksud uraian saya tadi, di saat ku tak berdaya tadi. Nah, Bu Liliana dan saudara-saudari, yang saya maksudkan adalah pada saat Anda benar-benar tidak bisa melupakan kesalahan orang yang menyakiti Anda, saya ulangi, pada saat Anda tidak bisa melupakan orang yang menyakiti Anda, nah suami disakiti istri atau istri disakiti suami dan lain sebagainya, itu Anda masuk dalam titik nol, saudara-saudari. Nah, pada saat itu, sekali lagi yang saya maksud, jangan ambil keputusan. Bisa dimengerti, Bu Liliana? Bisa. Jangan mengambil keputusan. Larinya kepada Tuhan. Itu saja. Di mana tidak ada bahu untuk bersandar, ada lutut untuk berlutut berdoa. Artinya begitu. Jelas? Yang sering terjadi orang mencari sandaran di mana-mana, tetangga juga mencari sandaran, mengerti? Jelas. Selingkuhan, teman lama menjadi sandaran. Jangan. Saudara-saudari, larilah kepada Tuhan. Paham, Bu Liliana? Gak usah buat pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nanti malah terbongkar hidupmu. Terima kasih, Romo. Terima kasih penjelasannya. Semoga tinggal dijalankan saja kok. Bukan hanya untuk Bu Liliana, untuk saudara-saudari itu semuanya ya. Ini tinggal dijalankan. Ya Pak Tony, mana Pak Tony? Halo Pak Tony. Halo Oma, ini tadi ada Oma siapa? Halo Oma, tinggal dijalankan saja. Ya, tinggal dijalankan. Ya. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih, Romo. Ya. Terima kasih banyak, Pastor. Tinggal doa. Kita luar biasa firman pada malam hari ini, sungguh menguatkan hati kita semua. Kita semua yang sudah diberkati oleh dalam doa. firman Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih bersama saudara-saudari dari PDL Sade. Kami diajak untuk memuji dan memuliakan Engkau dengan lagu-lagu pujian dan juga mendengarkan firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan kami untuk hanya hidup kami hanya untuk-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, duka, sukacita, duka, kegembiraan maupun kesedihan dalam kehidupan kami, pekerjaan dan pelayanan kami, keluarga kami dan semua orang-orang yang kami doakan dan kami cintai. Semoga berkat melimpah untuk kami semua. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih Bapak.